Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustina Ayu, nomor BP 2110526042, jurusan Manajemen Intek D3. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan apa itu RStudio untuk memenuhi nilai UAS Business Analytics. Baiklah, sebelum masuk ke aplikasinya, saya akan memberikan penjelasan apa itu RStudio. RStudio adalah salah satu program komputasi statistik dan grafis yang biasanya digunakan oleh ahli statistik atau statistisi. R merupakan salah satu tools yang paling sering digunakan untuk analisis statistik. Environment yang disediakan R juga modeling, data analysis, hingga data visualization. R tersedia dengan 10.000 package yang bisa menjawab kebutuhan data analisis yang dilakukan. Beragam fitur yang disediakan oleh R tentunya akan mempermudah data analisis dalam penyelesaian pekerjaannya. Apa saja sih kemampuan R? Yang pertama, tersedia banyak package. Yang kedua, gratis dan open source. Yang ketiga, dibuat oleh statistisi untuk data analisis. Kemudian mudah dalam melakukan transformasi dan pemrosesan data. Selanjutnya, mampu menghasilkan grafik yang bagus, dapat membuat aplikasi interaktif atau dashboard berbasis web, kemudian membuat reproducible report, kemudian bisa membuat REST API. Baiklah, saya akan menerangkan apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi RStudio ini. Pada aplikasi R terdapat 4 kolom. Yang pertama kiri atas yaitu kolom script atau kolom editor. Pada kolom ini kita bisa mengetikkan berbagai perintah. Pada kiri bawah itu disebut kolom konsol. Pada kolom ini akan menghasilkan input yang kita masukkan pada kolom script. Pada kanan atas kita bisa melihat data apa saja yang telah kita input ke R dan pada kolom ini kita bisa membaca apa saja yang telah kita masukkan di kolom script. Terakhir ada di kolom kanan bawah itu ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom file. Ada kolom file ini di mana kita bisa membuka beberapa file yang kita inginkan. Dan ada kolom plots. Kolom plots ini kita bisa menampilkan beberapa gambar, misalnya gambar histogram dari data yang kita input di RStudio ini. Yang ketiga ada package. Kolom package ini terdapat banyak package yang bisa kita gunakan. Kolom help ini merupakan kolom bantuan. Dan terakhir ada kolom viewer. Untuk pembahasan pertama yaitu dasar-dasar bahasa R. Di RStudio ini kita bisa mencari aritmatika. Misalnya 11 tambah 31. Untuk menjalankan perintah ini kita bisa menekan tombol run di sini atau bisa menggunakan Ctrl R. Untuk penjumlahan atau bisa pembagian 88 bagi 4 atau 6 dikali 7 atau pengurangan 96 dikurangi 10. Dan di RStudio ini kita bisa mendefinisikan variabel dengan cara misalnya ingin mendefinisikan variabel, kita menggunakan tanda ini, ingin mendefinisikan pengeluaran sebesar 3.000. Dan variabel itu akan muncul di kolom kanan atas. Saya juga membuat variabel baru, pengeluaran variabel baru dengan nama yang sama, dan itu akan muncul di kolom kanan atas. Untuk tipe data R yang pertama, kita bisa mendefinisikan suatu kalimat. Misalnya kalimatnya itu saya suka K-pop idol. Dan variabelnya akan muncul di bagian kolom kanan atas. Yang kedua, kita bisa menentukan termasuk kelas apa.
Caranya dengan mengetik kelas dalam kurung kita masukkan variabel yang mau kita cari. Pada variabel HANA ini yaitu karakter. Dan perintah yang help itu tadi akan muncul di kolom bagian kanan bawah. Kita ingin mencari kelas angka, misalnya kelas 57 termasuk kelas numerik. Perintah vektor kita bisa menggunakan C dalam kurung. C itu artinya combine. Kita mau mengcombine 10, 11, 12, 13, 14, 15 bisa sampai berapa saja yang kita inginkan. Dan di konsol itu akan terbaca apa yang kita buat. Kita akan mendefinisikan angka yang isi combine-nya itu ada. Kita akan mengcopy apa yang sudah kita buat tadi, pastinya. Dan dibaca oleh kolom kanan atas ini variabel yang telah kita buat. Kita akan mendefinisikan variabel makanan yang isinya ada sate, ada bakso, ada pizza, ada seblak. Kita juga bisa menentukan nama dari data masing-masing vektor yang kita input tadi dengan cara mengetikkan perintah names. Dalam kurung kita ingin mengubah nama variabel data kedua yaitu vektor makanan dengan data 1, 2, 4. Karena di variabel makanan terdapat 5 data vektor, ini kita juga ngebuatnya ada 5 juga. Dan kita kontrol run untuk melihat apakah itu berhasil. Kita bisa variabel tadi makanan dan setiap data vektor itu telah mempunyai nama masing-masing. Vektor dalam variabel akan terdapat kelas numerik, logikal maupun karakter. So di sini kita mendefinisikan variabel start, combine, di dalamnya kita akan mencantumkan logikal, numerik, dan karakter. Misalnya karakternya boneka. Dan RStudio akan mendefinisikan variabel start ini dengan kelas karakter. Kedua, kita ingin mencoba isinya berupa kelas logikal, kemudian ada numerik, dan nominal, angka nominal 9,75. Kan dia termasuk kelas numerik. Condition. If, else, and if else. Rumusnya itu if jika kondisi pertama, terus kita pakai kurung Kurawal, kurung apa sih namanya nggak tahu. Terus kita tab, kita buat perintah yang kita inginkan. Else, tanda kurung lagi, lalu kita tuliskan perintah yang kita inginkan lagi. Seperti itu rumus yang kita gunakan. Misalnya kita mau buat beberapa pernyataan. Yang pertama, pada kondisi 1, X besar dari 70. Maka perintah dari kondisi 1 itu X memang lebih besar dari 70. Yang kondisi kedua, X kecil dari 90. Perintahnya, ternyata X itu kurang dari 90. Kondisi yang ketiga, X besar dari 350.
dan perintahnya X ternyata besar dari 350. Kondisi selanjutnya ada X kecil dari 300, yaitu X perintahnya X kecil dari 300. Perintah yang terakhir, X ternyata tidak semua yang ada di kondisi di atas. Dan ketika kita run R mengartikan rumus kita itu, yaitu X memang lebih besar dari 70. Misalnya for dalam kurung I in misalnya 1 sampai 15. Lalu kurungnya perintahnya misal I. Kita run, maka R akan mengartikannya seperti ini. Lalu misalnya contoh yang lain, for I in 1 sampai 15, kurungnya, dia ada dua perintah di sini, for J in 1 sampai I, kurung lagi, cat C. Lalu kita buat perintah di sini, cat tanda petik garis miring N. Garis miring cat garis miring N itu tujuannya untuk enter. Mari kita eksekusi, maka ini hasilnya. Karena merupakan perintah dari cat tanda kutip garis miring N. Selanjutnya ada yang namanya fungsi dir. Fungsi. Contohnya kita misalnya coba dengan rumus function A sama dengan lama. Kita jangan lupa tanda kurungnya, terus print paste parameter yang dimasukkan adalah sama dengan koma A, lalu kita eksekusi, akan muncul di kolom kanan atas. Kita coba apakah kita ingin nge-review apa yang dibuat oleh Art jika kita mengetik variabel coba yang dikeluarkan oleh R, yaitu yang kita definisikan coba. Jika kita mengkliknya dengan mengetik coba dengan tanda kurung, yang dikeluarkannya adalah perintah yang kita masukkan. Nah, coba kita masukkan dengan kalimat oke. Apa yang akan dijalankan oleh R itu perintah yang dimasukkan adalah parameter yang dimasukkan adalah oke, karena A itu tergantung dari apa yang kita perintahkan. Selanjutnya untuk karakter. Sekarang kita mau coba untuk nomornya.
Kita buat variabel jumlah, definisikan jumlah, function A, B, jangan lupa kurung, lalu tekan rumus return A plus B, guna return itu untuk mengetahui hasil akhirnya nanti. Lalu kita masukkan perintah jumlah dalam kurung 10,20, lalu masukkan perintah isi jumlah dari A tambah B jumlah 210,20. Lalu kita print, kita cari dari isi, lalu kita eksekusi yang dibaca di kolom kanan atas itu jumlah sama dengan jumlah itu function A, B, jumlah 10,20 itu 30 dan isinya itu 30. Lalu fungsi tingkatnya ya. Kita memakai sequence 1, 2, 3. Misalnya 1, 20. Akan dicetaknya 1 sampai 20. Nah, sort itu hanya coba kita buat angka 4, 7, 1, 9, 5, 10. Di sini perintahnya kita pakai rumus sort untuk mengurutkannya. Sort dalam kurung coba. Maka R akan mengikuti perintah sort dan akan mengurutkannya ke urutan yang benar. Ref itu mengenal C itu ada 4, 7, 9, 2, 4, 5. Lalu kita ref. Coba. Akan diurutkan dari angka paling akhir. STR coba. STR coba itu numerik, ada 6 data 47945. Analisis data waktu. Biasanya di sehari-hari urutan waktu itu ada tahun, bulan, hari urutannya kan. Hari. Rumusnya itu ada SYS, date, SYS, date, itu akan keluar tanggal sekarang yaitu 2022 bulan 1 bulan 1 tanggal 13 tahun 2000 yang akan keluar yaitu tahun 2022 bulan 1 tanggal 13. Kita mau lihat kelas dari CS date itu termasuk kelas date atau tanggal. Kita mau buat variabel waktu SYS date. Terus mau lihat kelas waktu itu kan sama saja date. Waktu 2
kita buat tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya, terus manipulasi data dengan DPLYR. Manipulasi data dengan DPLYR. Kita mau apa itu DPLYR? DPLYR kecil di sini ya, DPLYR. DPLYR adalah Programmer of Data Manipulation. Yang pertama, selanjutnya ada materi manipulasi data DPLYR. Yang pertama ada monitor library. Apa itu DPLYR? DPLYR atau Grammar of Data Manipulation. Kita bisa baca di sini. Lalu yang kedua ada library. NYC flight 13 menyiapkan dataset. Misalnya contoh, misalnya dataku, misalnya kita pakai flight. Dataku itu ada flight, ada totalnya ada 336.376 objek. Terus yang kita mau, karena kita malas membaca data sebanyak ini data sebanyak ini, jadi kita menarik kesimpulannya saja dengan summary dataku disimpulkan oleh R. Ini hasilnya dalam tahun minimum 2013 sampai dengan time hour akan disimpulkan semua oleh R. Kemudian ada yang namanya menyiapkan row names. Menyiapkan row names menjadi sebuah kolom baru. R-bind. Salah, bukan R-bind. C-bind. Nomor sama dengan row names dari dataku, koma dataku. Menjadi sebuah kolom baru untuk menambahkan nomor pada dataku. Definisikan C-bind, lalu nomor sama dengan row names
Row names dari dataku, dataku, dataku. Row names cewek nomor sama dengan dataku. Maka lalu ada yang namanya mengetahui nomor baris keberapa yang berbeda. Rumusnya ada for sampai n row coba 3 kan di data ini ada yang NA gitu kan. Ada yang nggak kebaca. Jadi kita pakai rumus NA omit dataku pakai kurung kotak, dataku pakai dolar, dataku day 15, dataku D15, dan dataku dolar non bulan 8. Dan dataku date time kurang dari 2000. Ada satu data yang nggak kebaca atau ada kode NA-nya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara itu kita nomor baris beberapa yang berbeda. Kita pakai rumus for dalam kurung I baru 2. Jangan lupa kurungnya. Lalu perintah hitung 0. Lalu tambah lagi perintah if. Coba perintah baru nomor if baru nomor I kotak I, lalu pakai perintah not atau garis tanda perintah sama dengan baru $2 nomor kotak I. Lalu kita buat perintah lagi. Print baru nomor I
Lalu kita buat perintah break. Lalu kita buat perintah hitung sama dengan hitung tambah 1. Lalu perintah break. Data 293.339. Itu bedanya. Kita lihat di dataku nomor di nomor 2. Memilih kolom tertentu dengan perintah select. Rumusnya yaitu adalah pilih, select, dataku nomor, bisa kita ngomong, dataku nomor, karir, dan part-time. Yang terpilih hanya nomor memilih isi data yang unik. Yang unik itu maksudnya yang unik dengan distinct. Misal variabelnya unik, kita gunakan rumus distinct, lalu select distinct, select dataku koma karir. Kurung. Kita lihat variabel unik. Karirnya ada 16 data. Selanjutnya, kita bisa juga menambahkan kolom baru yang merupakan hasil logaritma beberapa kolom dengan perintah mutate. Contoh variabelnya tambah mutate dataku koma kolom baru sama dengan arrival time, arrival delay, department delay, tambah nomor kolom baru, koma R delay, koma departemen delay. Kita lihat ada 4 variabel dan nomor kolom baru, R delay dan departemen delay itu yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada yang namanya
melakukan sampling dari data kita secara acak dengan perintah sampel atau sampel rank. Contoh dari sampel N ke data yang keluar itu untuk sampel rek, caranya itu sampel rek dataku, 01. Kita lihat di sampel. Ke yang keluar. Penjelasan dari saya tentang aplikasi R. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam cara pengerjaan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang namanya fungsi di R. Fungsi. Contohnya kita misalnya coba dengan rumus function A sama dengan lama. Kita buat dulu, kita jangan lupa tanda kurungnya, terus print base parameter yang dimasukkan adalah sama dengan koma A, lalu kita eksekusi, akan muncul di kolom kanan atas. Kita coba apakah kita ingin nge-review apa yang dibuat oleh Art jika kita mengetik variabel coba yang dikeluarkan oleh R yaitu yang kita definisikan coba. Jika kita mengkliknya dengan mengetik coba dengan tanda kurung, yang dikeluarkannya adalah perintah yang kita masukkan. Nah, coba kita masukkan dengan kalimat oke. Apa yang akan dijalankan oleh R itu perintah yang dimasukkan adalah parameter yang dimasukkan adalah oke, karena A itu tergantung dari apa yang kita perintahkan. Selanjutnya untuk karakter. Sekarang kita mau coba untuk nomor. Kita buat variabel jumlah, definisikan jumlah, function A, B, jangan lupa kurung, lalu tekan rumus return A plus B, guna return itu untuk mengetahui hasil akhirnya nanti. Lalu kita masukkan perintah jumlah dalam kurung 10,20,
Lalu masukkan perintah isi jumlah dari A tambah B jumlah 210,20. Lalu kita print. Kita cari dari isi. Lalu kita eksekusi. Yang dibaca di kolom kanan atas itu jumlah sama dengan jumlah itu function A, B. Jumlah 10,20 itu 30 dan isinya itu 30. Lalu fungsi tingkat mahir. Kita memakai sequence 1, 2, 3. Misalnya 1, 20. Akan dicetaknya 1 sampai 20. Nah, short itu contohnya coba kita buat angka 4, 7, 1, 9, 5, 10. Di sini perintahnya kita pakai rumus short untuk mengurutkannya. Short dalam kurung coba. Maka R akan mengikuti perintah short dan akan mengurutkannya ke urutan yang benar. Ref itu mengenal C itu ada 4, 7, 9, 2, 4, 5. Lalu kita ref. Coba. Akan diurutkan dari angka paling akhir. STR coba. STR coba itu numerik, ada 6 data 47945. Analisis data waktu. Biasanya di sehari-hari urutan waktu itu ada tahun, bulan, hari urutannya kan. Hari. Rumusnya itu ada SYS, DATS, SYS, date itu akan keluar tanggal sekarang yaitu 2022 bulan 1 bulan 1 tanggal 13 tahun 2000. Yang akan keluar yaitu tahun 2022 bulan 1 tanggal 13. Kita mau lihat kelas dari CS date itu termasuk kelas date atau tanggal. Kita mau buat variabel waktu SYS date. Terus mau lihat kelas waktu itu kan sama saja date. Waktu 2 kita buat tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya, terus manipulasi data dengan DPLYR. Manipulasi data dengan DPLYR. Kita mau apa itu DPLYR? DPLYR itu kita cek di sini ya, DPLYR.
TPLYR adalah Programmer of Data Manipulation. Yang pertama, selanjutnya ada materi manipulasi data DPLYR. Yang pertama ada monitor library. Apa itu DPLYR? DPLYR atau Grammar of Data Manipulation. Kita bisa baca di sini. Lalu yang kedua ada library. NYC flight 13 menyiapkan dataset. Misalnya contoh, misalnya dataku, misalnya kita pakai flight. Dataku itu ada flight, ada totalnya ada 336.376 objek. Terus yang kita mau, karena kita malas membaca data sebanyak ini data sebanyak ini, jadi kita menarik kesimpulannya saja dengan summary dataku. Disimpulkan oleh R. Yaitu ini hasilnya dalam tahun minimum 2013 sampai dengan time hour akan disimpulkan semua oleh R. Kemudian ada yang namanya menyiapkan row names. Menyiapkan row names menjadi sebuah kolom baru. R-bind. Salah, bukan R-bind. C-bind. Nomor sama dengan row names dari dataku, koma dataku. Menjadi sebuah kolom baru untuk menambahkan nomor pada dataku. Definisikan C-bind, lalu nomor sama dengan R row names dari dataku, dataku. Row names C-bind nomor sama dengan dataku. Maka lalu ada yang namanya mengetahui nomor baris
keberapa yang berbeda. Rumusnya ada for sampai n row coba 3 kan di data ini ada yang NA gitu kan. Ada yang nggak kebaca. Jadi kita pakai rumus NA omit dataku pakai kurung kotak, dataku pakai dolar, dataku day 15, dataku day 15, dan dataku dolar non bulan 8 dan dataku date time kurang dari 2000. Ada satu data yang nggak kebaca atau ada kode NA-nya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara itu ketahui nomor baris keberapa yang berbeda. Kita pakai rumus for dalam kurung I baru 2. Jangan lupa kurungnya. Lalu perintah hitung 0. Lalu tambah lagi perintah if. Coba perintah baru nomor if baru nomor I kotak I, lalu pakai perintah not atau garis tanda perintah sama dengan baru $2 nomor kotak I. Lalu kita buat perintah lagi, print baru $nomor I lalu kita buat perintah break. Lalu kita buat perintah hitung sama dengan hitung tambah 1. Lalu perintah break.
data 293.339. Itu bedanya. Kita lihat di dataku nomor di nomor 2. Memilih kolom tertentu dengan perintah select. Rumusnya yaitu adalah pilih, select, dataku nomor, bisa kita memilih dataku nomor, karir, dan part-time. Yang terpilih hanya nomor tambah nomor kolom baru, koma, delay, koma, departemen, delay. Kita lihat ada 4 variabel dan nomor kolom baru, part delay dan departemen delay itu yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada yang namanya melakukan sampling dari data kita secara acak. Dengan perintah sampel atau sampel rank. Contoh dari sampel N ke data yang keluar itu untuk sampel spread, caranya itu sampel spread dataku, 01. Kita lihat di sampel. Yang keluar penjelasan dari saya tentang aplikasi R. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam cara pengerjaan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.